Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kuliah pertama kita mengenai komunikasi data. Bagian dari komunikasi data merupakan menjelaskan mengenai bagaimana sebuah komputer atau beberapa komputer terhubung ke suatu jaringan lokal, jaringan WAN ataupun jaringan internet seperti yang kita lihat sekali kita gunakan saat ini, di mana sebagian besar peralatan perangkat kita komputer, handphone, maupun perangkat lainnya itu terhubung ke dalam jaringan internet. Sini pada kali ini kita hanya bahas mengenai konsep dan model komunikasi yang ada. Kemudian kita membahas juga mengenai jaringan komputer. Kemudian membahas juga mengenai teknik switching, konsep protokol, arsitektur protokol, model OSI dan TCP/IP, serta organisasi dan standarisasi. Di mana konsep dan model komunikasi ini kita berbicara mengenai apa sih dasar dari model komunikasi data yang akan kita gunakan. Kemudian kenapa sih dibutuhkan komunikasi antara beberapa perangkat. Dan yang kedua mengenai jaringan komputer berbicara mengenai bagaimana keterhubungan antara beberapa perangkat kemudian bisa terhubung ke dalam suatu jaringan yang disebut sebagai switching, router dengan beberapa teknologi yang ada bisa terhubung ke dalam jaringan lainnya. Bahkan kita semua bisa menggunakan jaringan di seluruh dunia yang selama komputernya tersebut bisa terbuka. Di sini ada lagi mengenai teknik switching, ini yang merupakan konsep dasar yang bagaimana sebuah perangkat komputer itu saling terhubung. Yang kedua, yang selanjutnya mengenai konsep protokol, di mana di sini berbicara mengenai aturan-aturan yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Kemudian masuk ke arsitektur protokol, mengacu kepada bagaimana bentuk daripada protokol yang sudah diterapkan. Sementara model OSI dan TCP/IP ini model yang menjelaskan mengenai protokol di dalam jaringan komputer, di mana TCP/IP ini secara de facto digunakan. Sementara OSI ini untuk mengabarkan alur logika di dalam jaringan komputer. Di sini juga berbicara mengenai organisasi dan standarisasi yang digunakan. Model komunikasi ini terdapat ada sumbernya atau source-nya, menentukan atau menghasilkan data yang akan dikirim, di mana si transmitter itu merupakan alat pengirimnya. Kalau source itu merupakan suatu entitas, biasanya itu berupa komputer, di mana transmitter itu bisa jadi berupa alat ataupun berupa perangkat yang terdapat di dalam komputer, yang fungsinya hanya untuk mengirimkan sinyal. Sehingga sinyal-sinyal tersebut yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Sinyal tersebut ditumpangi data dan dikirimkan ke tempat tujuannya. Kemudian setelah sinyal itu dikirimkan oleh alat pengirim atau transmitter, ada yang disebut sebagai mengirimkan yang menyalurkan sinyal-sinyal tersebut atau mengirimkan data tersebut yang disebut sebagai sistem transmisi. Di ujung dari komunikasi itu ada alat penerima, entitas penerima, ada sumbernya, source, dan ada entitas penerima yang disebut sebagai receiver. Dia merubah sinyal-sinyal tersebut menjadi data yang bisa dibaca dan digunakan di dalam komputer. Destination atau tujuan ini mengambil data masuk menggunakan data yang datang. Dia datanya itu digunakan apakah dikirim balik ataukah data tersebut diolah lagi dan lain sebagainya, itu keputusan dari destination. Entitas yang dari masing-masingnya itu antara source dan destination, ini entitas dua komputer, tujuan dan sumbernya. Transmitter ini alat yang digunakan untuk menerima dan pengirim. Biasanya full duplex, artinya transmitter bisa menjadi receiver, receiver bisa jadi transmitter. Kemudian sistem yang menghubungkan antara transmitter dan receiver disebut sebagai sistem transmisi. Ini bentuk dari
model komunikasi yang sederhana. Ada sumber, source. Nah, ini dulu PC jadul ya, ini zaman 486 Pentium. Kita menggunakan lebih mudahnya itu menggunakan modem, modulator dan modulator. Biasanya kita menggunakan public telepon network untuk mengirimkan sinyalnya. Sekarang jauh lebih canggih, bisa menggunakan fiber optik, banyak menggunakan 4G, 5G, 3G, dan lain sebagainya. Public telepon networknya yang GSM sekarang dulu menggunakan kabel. Kecepatan maksimal pada modem ini hanya mencapai 64 kbps, itu udah paling mentok. Setelah dikompresi itu 64, tapi secara kecepatan maksimal itu 56 kbps tanpa konversi. Di sini ada source-nya, sumbernya dalam bentuk power station. Anggaplah di sini ya komputer jadul ya yang Pentium. Ada transmitter, yaitu alat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal disebut sebagai modem, modulator dan modulator. Kalau sekarang kita berupa suatu perangkat modul pengolahan sinyal untuk pengiriman. Biasanya itu untuk 4G, 3G, itu tetap namanya modem, walaupun perangkat yang tersebut ada di dalam handphone ataupun dalam komputer. Di sini ada disebut sebagai public telephone network. Dulu kita hanya menggunakan Telkom untuk komunikasinya. Sekarang kita banyak menggunakan operator, IndiHome, Fastnet, Biznet, dan lain sebagainya. Kemudian di sini harus ada penerimanya. Kalau kita menggunakan IndiHome, tentu saja kita menggunakan fiber optik. Receiver dan transmitter menggunakan ONT dan lain sebagainya. Receiver yang zaman dulu, zamannya saya masih kuliah ini, kita menggunakan modem. Dan di sini destination servernya. Kebetulan destination itu dalam bentuk server. Biasanya kita ingin mengupload file dari rumah ke server. Ini kebetulan destination sekarang dalam bentuk server. Yang jelas source dan tujuan destination ini berupa suatu perangkat komputer. Entah itu diganti handphone, diganti komputer, atau sebaliknya. Ini handphone, ini komputer atau server. Tergantung jenis penggunaannya. Kunci pekerjaan komunikasi adalah utilisasi sistem transmisi. Gimana penggunaan sistem transmisi? Kalau kita sama saja kita menggunakan paket data tapi tidak ada sinyalnya, maka ya utilisasi sistem transmisinya tidak ada, tidak akan terjadi komunikasi. Itulah pentingnya mengenai sistem transmisi. Itu ada lagi interfacing antarmuka yang menunjukkan bagaimana sih kita untuk berkomunikasi, end-to-end-nya saling berkomunikasi. Dibutuhkanlah perangkat. Kalau di contoh yang tadi kita menggunakan komputer dan juga server. Kalau yang ini yang biasa kita gunakan menggunakan handphone. Ada lagi pembangkit sinyal atau sinyal generation, ini yang digunakan untuk membawa datanya. Kalau yang tadi kita menggunakan sinyal generation dari telepon, public telepon. Kalau yang kita menggunakan HP, biasanya sinyal generationnya kita menggunakan WiFi A, B, AX, ataupun menggunakan 4G. Sinkronisasi itu mengatur bagaimana kecepatan di dalam pengiriman data itu harus sesuai antara sender dengan receiver, agar di salah satu sisi itu tidak terlalu banyak membuffer data atau juga terbuang sia-sia dari bandwidth yang tersedia. Exchange management, yaitu pertukaran manajemen. Dari sebelum sinkronisasi kita melakukan pertukaran manajemen. Bagaimana paket dikirimkan, apakah langsung terhubung terlebih dahulu baru dikirim data atau langsung dikirim data. Kemudian yang salah satu yang utama itu untuk mencegah terjadi kesalahan dalam pengiriman data, kita menggunakan error detection dan correction. Jadi kita mendeteksi ada apakah pada saat pengiriman bit data terjadi kesalahan, itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian atau juga kita melakukan perbaikan atau correction di dalam pengiriman data. Oke, ya maksud saya itu dalam pengiriman data kita melakukan pengecekan apakah datanya terus valid, dan juga jika terjadi kesalahan di dalam pengiriman data harus bisa dibetulkan, dikoreksi.
Addressing dan routing. Di sini addressing dan routing itu intinya kita bagaimana menuju dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dan kemudian berkomunikasi. Kita harus tahu dulu alamat antara si penerima dan pengirimnya. Kemudian di dalam sistem transmisi itu ada istilahnya itu routing, yaitu mengatur jalur bagaimana data itu dikirimkan biar sampai ke tujuannya. Recovery atau perbaikan atau pemulihan. Kadang-kala di dalam jaringan internet itu terjadi banyak masalah, sehingga ada beberapa jaringan yang perlu dialihkan karena jaringannya itu macet ataupun terjadi kesalahan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara router dengan router yang lainnya. Message formatting atau pembentukan pesan. Dalam setiap layarnya itu sendiri, dalam pengiriman data, dibentuklah pesan-pesan sesuai dengan format yang diinginkan. Yang sangat penting di bagian ini yaitu security sebenarnya itu, atau pengamanan. Bagaimana kita mengirimkan data itu tidak boleh dikirimkan ke orang yang tidak berhak, dan takutnya data kita dicuri atau data kita dimanipulasi. Network management atau manajemen jaringan ini suatu metode tertentu di bagaimana si router tersebut saling memberitahukan mengenai kondisinya, sehingga kita bisa melakukan analisa apakah jaringan yang digunakan itu seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian model komunikasi dari data yang sederhana seperti tadi. Nah, data itu dikirim oleh si source dalam bentuk digital bitstream, data yang katakanlah dalam bentuk teks, disebut sebagai input data, dikatakan sebagai GT, fungsi input datanya. Oleh si transmitternya itu dikirim melalui, kadang-kadang kalau yang ini katakanlah kita menggunakan teknologi lama, jadi menggunakan sinyal analog. Sinyal ditransmisikan menggunakan sinyal analog setelah antara sinyal pembawa dengan sinyal yang dibawa, yaitu berupa data bitstream tersebut, dibawa oleh gelombang masuk ke sistem transmisi, diterima oleh si receiver, kemudian dipisahkan antara sinyal pembawa dengan datanya yang terakhir dikirimkan ke tujuannya, sehingga antara source dan destination itu seolah-olah menjadi satu, bisa saling bertukar pesan. Kemudian jaringan merupakan komunikasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Tidak biasanya diterapkan atau digunakan kalau komunikasi point to point semuanya sangat jelimet ya, karena ya kita harus terhubung dengan server Yahoo, kita harus terhubung dengan server Google dan lain sebagainya, harus ditarik kabel ke sana, sehingga sangat-sangat tidak praktis untuk menggunakan komunikasi point to point. Akan tetapi kadang-kala ya komunikasi point to point itu ya sangat dibutuhkan kalau kita ingin menggunakan transfer data langsung kepada satu komputer gitu ya, antara HP dan komputer ya, jaraknya dekat, ada kabelnya, langsung saja menggunakan point to point. Solusinya ya karena yang si jaringan point to point ini tidak merupakan memiliki suatu bentuk yang solutif atau yang berguna, makanya digunakan jaringan komunikasi untuk saling menghubungkan, dimana bisa sekaligus data ditransmisikan dengan cepat. Pada jaringan sederhana seperti ini, seperti tadi dijelaskan. Nah, ini yang disebut sebagai jaringan transmisi. Ini berfungsi sebagai router. Ini disebut sebagai edge router atau ujungnya. Bagaimana edge router di sini di source bisa sampai ke edge router yang ada di end station. Oke, masuk lagi tadi dijelaskan mengenai wide area network. Biasanya dia mencakup geografi yang luas antara kotak umumnya. Crossing public right of way, kita artinya itu masuk ke jaringan IP internet biasa. Akan tapi dengan adanya wide area network ini seolah-olah kita berada di dalam satu jaringan lokal area network yang sama.
berada pada rangkaian pembawa atau command carrier. Teknologi yang digunakan circuit switching, packet switching, frame relay, atau juga asynchronous transfer mode. Ini yang teknologi yang lama digunakan. Nah, ini dimana di dalam WAN tersebut terhubung ke dalam LAN-LAN yang lainnya. Biasanya terpisah dengan jarak, contohnya antara Cilegon dengan Okupatan Serang, atau Cilegon dengan Sinangsari Serang, dan lain sebagainya. Dibutuhkanlah Wide Area Network. Jalur sirkuit komunikasi yang berdiri sendiri yang dihubungkan dengan menggunakan pembicaraan jangka waktu tertentu suatu rangkaian jaringan fisik yang terhubung di antara node. Contoh jaringan telepon. Sirkuit switching itu biasanya menggunakan kabel. Jadinya si jaringan itu tersambung secara langsung. Setelah si sirkuit switching setelah source dengan destination terjadi hubungan, diinisialisasi untuk terhubung, baru dikatakan circuit switching. Nah, kira-kira seperti ini. Di antara A ingin mengirim data ke C, terlebih dahulu dibangun jalurnya antara dari A ke C. Setelah selesai, si A mengirim data ke sini berdasarkan ketentuan dari si jaringannya. Oh, ternyata Anda diarahkan ke sini. Diikuti terus pengiriman datanya sampai pengiriman datanya itu selesai. Kemudian paket switching yaitu tidak menggunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan, akan tapi data dicacah terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil, kemudian data-data tersebut diberi nomor urut. Kemudian paket data tersebut dikirimkan, sehingga kadang-kala paket tertentu bisa sampai terlebih dahulu dibandingkan paket sebelumnya. Kemudian pada setiap digunakan untuk terminal komputer ke komputer yang lainnya, atau juga komputer ke komputer. Pada setiap titik seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke titik berikutnya. Nah, ini dari paket switching. Nah, di sini pada saat paket dipecah kemudian dikirim ke jaringan, di sini ke edge routernya. Jaringan terserah, ini paket 1 dikirim ke sini, paket 2 dipisah seperti ini. Itu dari kebijakan dari jaringan. Kemudian begitu sampai tujuan itu diurutkan terlebih dahulu. Pengurutan ini dilakukan karena pada saat paket diterima oleh si destination atau yang tujuannya, ternyata paketnya itu kadang-kala berbeda. Frame relay yaitu beberapa sistem paket switching mempunyai overhead yang besar akibatnya ada kesalahan. Sistem modern itu lebih handal. Dia menggunakan kecepatannya itu 128 kilobit per second. Dikembangkan agar tingkat rata-rata kecepatan ini dan tingkat rata-rata kesalahan yang rendah. Jadi pada saat penggunaan frame relay ini, saya masih banyak menggunakan modem yang kecepatannya 56 Mbps. Bukan sekarang ya, kalau sekarang sudah pasti tidak digunakan frame relay ini karena sudah sangat-sangat tidak worth it lah, jaringannya mahal dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya itu dikatakan seperti cloud frame relay. Dari S1 dikirimkan kemana dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk daripada frame relay. Ada lagi asynchronous transfer mode atau ATM. Ini juga sama, sudah mulai ditinggalkan, sudah banyak ditinggalkan sih sebenarnya dari jaringan internet yang ada. Dulu banyak menggunakan ATM, tapi pernah mengalami kegagalan di bandara di Hong Kong, sehingga peminatnya jauh lebih turun, tapi yang masih ada itu tetap digunakan. Kemudian tapi juga ATM ini sangat handal juga, cuma karena ada kendala tertentu yang menyebabkan tidak selalu dia digunakan secara masif. Di sini sedikit overhead untuk pengendalian kesalahan, kemudian panjang paketnya itu tetap disebut sebagai sel. Dirancang sedemikian rupa agar mampu bekerja dalam range 10 Mbps sampai 100 Mbps, bahkan sampai gigabit per second.
Kecepatan transfer data konstan menggunakan teknik paket switching. Ini ada station, ada time switch, ada routernya, ada time switch, router. Semuanya masuk ke time switch, di-enkapsulasi, kemudian ditransmisikan dalam jaringan sampai ke tujuannya. Nah, inilah bentuk daripada asynchronous transfer mode, atau disingkat dengan ATM. Dirancang ISDN, Integrated Service Digital Network, dirancang untuk menggantikan sistem paket Telkom. Sama dengan Family Light ID, Family Light itu protokolnya, ISDN itu disebut sebagai infrastrukturnya atau bentuk model jaringannya. Sistem telepon umum dan memberikan variasi jasa yang lebih luas. Karena kecepatannya cuma sampai 128, cuma 50 Mbps. Dulu kita menggunakan telepon biasa, di-upgrade menggunakan ISDN. Satu channel daripada ISDN itu besarnya 2 kali channel di telepon biasa. ISDN itu 128, tapi biayanya sangat mahal. Semua dalam bentuk digital. Di sini yang terpenting daripada ISDN. Nah, ini ada ISDN adapter di sini. Ditambahkan seperti ini. Remote access client, remote access server, ini bisa saling berkomunikasi ke dalam jaringan LAN. Kemudian ya, biarpun teknologinya lama, local area network ini masih tetap digunakan. Perbedaannya dia antara local area network dengan wireless area network itu kalau LAN ini menggunakan kabel UDP Cat 5. Kemudian kalau wide area network wireless area network itu menggunakan WiFi. Satu bentuk prinsipnya sama, tapi cakupan jangkauannya yang lebih kecil dari antara LAN dibandingkan WiFi. Biasanya digunakan dalam bangunan atau kampus. Biasanya dimiliki oleh organisasi sama sejauh peralatannya terhubung. Kecepatan transfer data lebih tinggi. Keunggulan daripada LAN ini, dia kecepatannya sangat tinggi, jauh jika dibandingkan dengan wireless access network, WiFi. Biasanya bentuk sistem jaringan itu dalam bentuk broadcast. Sekarang beberapa sistem switch kemudian ATM mulai dikenalkan sini di local area network. Ini ada beberapa PC terhubung ke dalam satu switch hub di sini. Bentuknya seperti ini, kira-kira seperti ini, dan agak beda dengan WiFi. WiFi yang full tidak menggunakan tangan. Kemudian protokol merupakan aturan yang digunakan untuk komunikasi antar entitas atau pelaku dalam sebuah sistem. Harus berbicara mengenakan bahasa yang sama, user application. Artinya tuh ya, kalau kita mau buka web ya harus digunakan dengan menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Ataupun juga kita membuka email harus sama, menggunakan autoritas membuka email. Ataupun kita menggunakan terminal atau menggunakan PROM. Sistem yang digunakan mengenai sistem komputer, mengenai terminal, dan juga mengenai sensor jarak jauh atau remote sensor. Elemen inti dari suatu protokol yaitu sintak, artikan itu format datanya. Fungsi-fungsinya masing-masing itu harus jelas. Kemudian harus ada ketentuan dari sinyalnya. Semantiknya mengacu kepada pengendalian informasi atau control information, error handling atau dikatakan sebagai penanganan kesalahan, timing dikatakan sebagai speed matching atau sequencing. Ini terpenting di dalam elemen suatu protokol. Arsitektur protokol merupakan proses komunikasi bagi beberapa modul. Contoh, transfer file harus menggunakan 3 modul. Server aplikasi transfer file, kemudian modul layanan komunikasi atau modul network access. Ini modul-modul. Arsitektur transfer file sederhana seperti ini. Level aplikasi, kemudian communication service modul, network access modul, nah ini dikirimkan. Network access modul, communication service modul, file transfer application.
Tiga model lapisan yaitu network access, transport, kemudian application. Paling bawah itu physical layer, ini digunakan sebagai TCP/IP. Local network access itu mencakup menukar data antara komputer dengan jaringan sehingga didapatkan mengetahui kondisi jaringan sebenarnya seperti apa. Kemudian mengirim komputer yang disediakan yang menunjukkan alamat daripada tujuannya, di mana alamat yang dikirim tersebut menentukan alamat tujuannya. Tergantung jenis jaringan yang digunakan, apakah kita menggunakan LAN, paket switch, ATM, dan lain sebagainya. Boleh di-invoke selevel daripada layanannya, dapat menentukan tingkatan jasanya. Komputer pengirim harus menentukan tujuannya kemana. Lapisan transport ini yang bertugas bahwa data tersebut berhasil dikirim. Biasanya dia pertukaran data yang handal. Jaringan yang digunakan independen atau bebas, aplikasinya independen atau bebas. Intinya gratisan gitu ya. Mendukung dan mampu mengenai yang lapisan aplikasi di atasnya itu mendukung dan mampu menangani berbagai jenis aplikasi yang berbeda. Contoh email, master file, telnet, SSH, dan lain sebagainya. Itu lapisan aplikasi. Kebutuhan pengalamatan yaitu memerlukan 2 tingkat pengalamatan. Setiap komputer itu memiliki alamat jaringan yang unik. Kemudian setiap aplikasi pada komputer multitasking memerlukan alamat unik di dalam komputer. Ditambah lagi istilahnya itu port. Jadi ada alamat IP, ada portnya. Disebut sebagai service access point atau SAP. Ini arsitektur dari jaringan komputer. Ada level aplikasi yang kita digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan manusia, di record, kemudian dikirimkan oleh si transport layer, network access secara fisik dikirimkan ke tujuannya. Katakanlah di sini server, di sini semuanya bisa jalan sekaligus dengan menyimpan data di sini. Protokol dalam bahasa sederhana seperti ini. Secara umum, lapisan yang sama itu saling berkomunikasi antara application dengan application, transport dengan transport, network access dengan network access. Di sini di dalam satu paket data ada protokol data unit pada setiap lapisan-lapisan. Protokol-protokol digunakan untuk komunikasi. Contoh informasi yang ditambahkan ke data pada setiap lapisan. Pindah dari lapisan aplikasi turun ke transport layer, itu ditambahkan lagi headernya. Kemudian dari transport layer turun ke network layer, network access lah, beda lagi, ditambahkan lagi headernya, tambahkan lagi tailnya, disisipkan data yang tadi. Lapisan transport bisa membentuk data fragmen dan dapat menjadi batasan bagi pengguna data. Setiap fragmen mempunyai sebuah tambahan header transport, yaitu ada SAP tujuannya atau destination SAP-nya, kemudian nomor urut sequence number-nya, kemudian kode pendetection kesalahannya menggunakan apa. Hal ini akan memberikan transfer protokol data unit. Network PDU atau menambahkan header dari network. Jaringannya biasanya itu alamat jaringan awal dan alamat jaringan tujuan. Kemudian fasilitas permainan apa yang digunakan di dalam jaringan tersebut. Dari suatu arsitektur protokol seperti ini, turun, aplikasi transport network access masuk lagi sini. Naik, nah ini biasanya berbentuk router. Di record dikirimkan. Ya. Setelah selesai, dinaikkan di sini network access transport application. Di sini application transport network access. Turun ke sini kanannya itu naik. Arsitektur protokol TCP/IP dikembangkan oleh DARPA untuk jaringan paket switching. Bagaimana caranya mereka itu bersama tentara itu saling terhubung? Karena diciptakan protokol TCP/IP ini.
dan secara umum merupakan secara de facto standar di dalam penggunaan internet. Digunakan secara global oleh kita. Tidak ada model official, tetapi sebuah pekerjaan dapat mengacu kepada lapisan aplikasi antara host dengan host yang lain atau disebut sebagai lapisan transport, lapisan internet, lapisan network akses, kemudian lapisan physical. Yang lapisan di mana lapisan physical ini mengacu kepada kabel ataupun gelombang yang digunakan di dalam komunikasi data. Lapisan fisikal yang penting antar muka fisikal antar peralatan transmisi data, contoh komputer dan media transmisi atau jaringan. Merupakan karakteristik dari media transmisi, kuat sinyalnya, kecepatan transport data tinggi. Lapisan fisikal ini seperti kabel, jaringan, frekuensi yang digunakan untuk Wi-Fi, WiMAX, 4G, dan lain sebagainya. Lapisan network access, pertukaran data antara sistem dengan jaringan. Ada destination address provision, pengadaan address, invoking service, like property, menjadikan jasa-jasa menjadi prioritas. Lapisan internet bisa dihubungkan ke jaringan lain. Fungsi dari jaringan itu dia mampu memforward atau mengirimkan data ke router yang lain, sehingga jika tidak ditemukan di jaringan dia akan di-forward terus sampai masuk ke jaringan yang jadi tujuannya. Lapisan transport itu dia menjamin bahwa data itu dikirim dan diterima dengan baik. Ini fungsi dari lapisan transport. Biasanya untuk pengurutan pengiriman atau ordering daripada delivery-nya. Lapisan aplikasi yaitu merupakan software yang digunakan untuk kita berinteraksi dengan internet atau kita bisa mengambil data di dalam jaringan internet. Ini aplikasi yang utama ini HTTP, SMTP, Telnet, dan lain sebagainya. Bentuk dari arsitektur protokol TCP/IP seperti ini. Ada application layer, ada TCP/IP, transfer protokol, kemudian IP, internal protokol, ini yang mengacu kepada alamat tujuan dan alamat asal dari si pengirim data. Kemudian ada network access, ini yang secara logikal ini dia memberi address ke dalam physical addressnya. Network access ini biasanya mengacu memecah paket-paket data IP menjadi frame-frame. Frame-frame ini yang akan dikirimkan oleh si physical layer yang diterjemahkan oleh network access yang lainnya baru ke level atas. Ini ada secara tadi menggunakan TCP/IP, secara de facto itu digunakan, tapi untuk memudahkan dalam pemahaman teorinya kita menggunakan model OSI. Atau OSI ini merupakan Open System Interconnection yang dibuat di Eropa. Dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Ada 7 lapis OSI, suatu sistem teori dibuat sangat terlambat, tetapi jadi sehingga TCP/IP adalah dijadikan sebagai standar de facto di dalam pengiriman data atau digunakan di dalam jaringan komputer. Lapisan OSI ini terdiri dari 7, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Kemudian, nah ini seperti ini. Di dalam TCP/IP, data link layer ini network access, network dikatakan sebagai internet, TCP, transportnya transport to host. Di application layer ada session, di TCP/IP dipecah cuma hanya 2. Presentation dan application hanya dikatakan sebagai application. Standar-standar lain diperlukan agar beroperasi antara peralatan-peralatan yang digunakan. Bagaimana kita menentukan standar untuk LAN, standar untuk gigabit, standar untuk Wi-Fi A, Wi-Fi B, Wi-Fi G, dan selanjutnya. Menjamin adanya produk dari vendor lain dapat saling berkomunikasi. Kekurangan teknologi yang tidak digunakan lagi atau dibeteskan, sangat mungkin hanya berbagai standar pada suatu barang atau produk yang sama. Organisasi standar digunakan Internet Society, ICO, ITUT, formerly CCITT, ataupun juga ATM Forum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.